Bab 271 Misi dilepaskan, ambil jiwa bela diri Yu Xiaogang, darah naga leluhur. Nama, tangkap Dewi dari Douluo penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Rumput peri itu akan diberikan kepadamu sebagai biaya perpisahan, dan menjauhlah dari longerku di masa depan. Jika tidak, kamu harus tahu konsekuensinya. Suran berkata sambil bercanda. Yu Xiaogang, itu hanya sia-sia, meskipun dia bisa memainkan konspirasi, tetapi dalam menghadapi kekuatan, dia bukan apa-apa. Suran, aku. Mendengarkan kata-kata Suran, wajah cantik Liu Erlong kehilangan sedikit darah dalam sekejap. Bagaimana Suran Mian bisa mengatakan itu? Meskipun dia dan Suran Mian memiliki kesepakatan, dia bukan miliknya. Dia sedikit putus asa, apakah Suran Mian jatuh cinta padanya? Tapi bagaimana ini mungkin? Kekuatan Suran Mian begitu kuat bahkan bisa disebut tak terkalahkan di dunia. Bakatnya juga luar biasa. Mengapa orang seperti itu menyukainya? Apa yang bisa menarik orang kuat seperti itu ke dalam tubuhnya? Jangan bicara, alangkah baiknya jika aku ada di sini, kata Suran sambil menatap Yu Xiaogang. Sekarang di hati Yu Xiaogang, Liu Erlong dan dia sedang menjalin hubungan romantis. Meski masih salah paham, tak masalah, takkan jauh dari kenyataan. Tapi ini masih membutuhkan bantuan Yu Xiaogang. Namun, dia yakin Yu Xiaogang akan secara aktif mendorong Liu Erlong ke sisinya. Oke, Suran, kamu baik-baik saja. Yu Xiaogang memandang Suran dengan dingin, merasa martabatnya diinjak-injak oleh Suran, dan ingin melemparkan zizi kelas 9 di tangannya langsung ke wajah Suran. Bagaimana tenaga kerja dan modal Yu Xiaogang bisa menyambut Anda atas harta karun ini? Tenaga kerja dan modal lebih suka tidak melakukannya. Yu Xiaogang sangat ingin mengaum seperti ini. Lebih baik pria merasakan frustrasi seperti ini. Tapi begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, ketika dia hendak mengumpat pada Suran, dia tidak bisa mengatakannya lagi. Wuhun adalah penyakit jantungnya, jika dia bisa mengandalkan bahan obat ini untuk membantunya sembuh, itu bagus sekali. Adapun Liu Erlong, dia sudah mengikuti Suran, apa yang bisa dia lakukan. Selama dia menelan rumput peri ini, dia bisa menjadi lebih kuat, membuktikan dirinya lagi, dan menaklukkan segalanya dengan kekuatannya. Oke, Liu Erlong akan menjadi milikmu mulai sekarang, dan aku, Yu Xiaogang, dan Liu Erlong tidak akan memiliki hubungan sedikit pun. Yu Xiaogang berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa jika dia tidak setuju dengan Suran seperti ini, sangat tidak mungkin memberikan rumput peri kepadanya dengan pikiran Suran. Suran memberinya rumput peri karena dia ingin dia meninggalkan Liu Erlong selamanya. Tapi Suran tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi, Liu Erlong telah tersentuh oleh Suran, dan tidak mungkin dia ada hubungannya dengan dia di masa depan. Yu Xiaogang dulu sangat mencintai Liu Erlong hanya karena dia adalah orang yang penuh kasih sayang, meskipun mereka tahu bahwa mereka adalah sepupu, mereka masih ingin menjaganya seperti batu giok. Liu Erlong seperti itu layak mendapatkan cintanya. Tapi sekarang, Liu Erlong sudah menjadi seperti ini, tidak mungkin ada hubungannya dengan dia. Ledakan. Mendengarkan kata-kata Yu Xiaogang, Liu Erlong menatap Yu Xiaogang dengan tatapan kosong, dan melihat wajah Yu Xiaogang tiba-tiba menjadi tidak adil dan tidak masuk akal. Rasa sakit yang mendalam melanda seluruh tubuh. Ada lebih banyak kekecewaan di hatinya. Apakah Yu Xiaogang yang tadinya bersemangat tinggi menjadi seperti ini sekarang? Bahkan jika kamu tidak menanyakan alasannya, apakah kamu memperlakukannya seperti ini? Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan tidak bisa memahaminya. Apakah itu orang yang sudah lama disayanginya? Dulu, apakah itu obsesi atau cinta? Tubuh halusnya sedikit bergetar. Pada saat ini, meskipun dia adalah Liu Erlong, wanita kuat yang mendirikan Akademi Blue Tyrant sendirian terlihat sangat lemah dan tidak berdaya. Air mata mengalir ke rongga matanya, tapi dia tetap menahan dan tidak menangis. Jangan sedih, Yu Xiaogang punya banyak sampah, mengapa kita harus menangis untuknya?
Suran menepuk punggung giok Liu Erlong dan menatap Yu Xiaogang dengan heran. Dia tidak menyangka Yu Xiaogang begitu tidak berperasaan, terlepas dari apakah ada perasaan tersembunyi di antara mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, Yu Xiaogang telah diintimidasi dan dipermalukan sepanjang hidupnya, dan psikologinya telah lama terdistorsi. Melihatnya memeluk Liu Erlong dengan penuh kasih sayang, emosi yang terkumpul meledak. Selain itu, pemborosan Yu Xiaogang selalu diperhitungkan untuk dirinya sendiri, dan apakah perasaan sebenarnya terhadap Liu Erlong dan yang lainnya masih ada, masih harus didiskusikan. Sekarang Yu Xiaogang mendapatkan rumput abadi, dia dapat menyembuhkan jiwa bela dirinya, dan tentu saja sifat tidak tahu malunya juga terungkap. Baiklah, biarkan Liu Erlong melihatmu dengan jelas terlebih dahulu, lalu aku akan memperlihatkan wajah aslimu secara langsung. Mulut Suran terbalik, memikirkan hal ini, dan menunjukkan senyuman. Liu Erlong juga sangat cantik, Yu Xiaogang tidak menginginkannya, dia menginginkannya. Suran, kuharap ramuanmu efektif. Yu Xiaogang berkata dengan sungguh-sungguh, setelah memikirkannya, dia menelan rumput peri tepat di depan Suran. Wanitaku sendiri dipeluk oleh Suran, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Jika rumput peri yang diberikan Suran padanya pada akhirnya masih berupa sampah, maka dia akan bingung. Mengambil Yu Xiaogang dan menelan Ganoderma lucidum kelas 9, aroma obat yang lebih kuat keluar, dan Yu Xiaogang juga merasakan kekuatan obat yang sangat agung. Di lubuk jiwanya yang paling dalam, dia bisa merasakan ada sesuatu yang sedang diungkapkan. Apakah ini jiwa bela diriku? Saya mengerti. Saya mengerti segalanya. Yu Xiaogang merasakan perubahan pada tubuhnya. Tubuhnya sedikit gemetar, dia akhirnya mengerti. Rohnya bukanlah Luo Sanpao, tapi naga suci emas. Hanya saja ketika dia membangkitkan jiwa bela dirinya sejak kecil, dia belum sepenuhnya terbangun, dan akhirnya membuat naga suci emas yang belum terbangun sempurna terlihat seperti Luo Sanpao. Ketika dia dan Liu Erlong, Flender menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri, mereka menyerap energi yang cukup kuat, sehingga mereka dapat menginspirasi naga suci emas. Ternyata akulah naga suci emas, haha, ternyata akulah naga suci emas. Yu Xiaogang tampak gila, wajahnya penuh ekstasi yang tak terkendali. Naga suci emas lebih kuat dari Tyrannosaurus listrik biru. Ternyata dia bukanlah sampah, tapi seorang jenius yang tiada taraf. Monster nomor 1 di dunia, makhluk roh, seharusnya adalah dia. Sekarang semangat bela dirinya dirangsang oleh kekuatan obat ramuan ini. Meskipun dia masih belum sepenuhnya berubah menjadi naga suci emas, dia bisa merasakan belenggu yang menekan hatinya telah menghilang, dan dia bisa berlatih secara normal di masa depan. Gelombang www.novelhal.com gelombang selama dia bisa berlatih dan perlahan memberi makan jiwa bela diri dengan kekuatan jiwanya, dia pasti akan membuat jiwa bela diri naga suci emas muncul kembali. Ding, misinya dilepaskan. Dengan bantuan sistem ekstrak jiwa seni bela diri Yu Xiaogang, sehingga Yu Xiaogang bisa sepenuhnya menjadi orang biasa. Ding, hadiah tugas, garis keturunan naga leluhur, setara dengan keturunan dewa naga 3000 poin. Garis keturunan naga leluhur tuan rumah dan garis keturunan kilin Ruimon dapat berbagi tahun-tahun jiwa binatang. Mendengarkan suara Miss System, Suran tidak bisa duduk diam dalam sekejap. Awalnya, di bawah perintah wanita sistem, dia akan memberi Yu Xiaogang Zizi tingkat 9, dan dia tahu bahwa ini mungkin akan memberinya keuntungan besar. Tapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak hal baik. Sejak garis keturunan kilin, dia dapat sekali lagi memiliki garis keturunan yang kuat, yang sama dengan garis keturunan naga leluhur dewa naga, dan dapat memperoleh banyak poin. Seperti yang diharapkan dari Yu Xiaogang. Di dalam hutan rimbun di belakang Akademi Shrek, dengan jalan berkelok-kelok menuju ke tempat terpencil, terdapat sebuah rumah kayu sederhana. Di antara rumah kayu dan pagar terdapat meja batu kecil. Liu Erlong duduk di sana dengan anggun, mengenakan rok panjang, penampilannya yang halus, sangat penuh kasih sayang. Saat ini,
Matanya yang indah berwarna merah, dan dia jelas sudah lama menangis, tetapi masih banyak air mata yang mengalir dari matanya. Dalam benaknya, dia terus mengingat apa yang dikatakan Yu Xiaogang sebelumnya. Yu Xiaogang sangat tidak berperasaan, sangat tidak masuk akal. Meskipun Su Ranmian menyesatkannya, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Apakah Liu Erlongnya benar-benar tak tertahankan di hatinya? Baginya, dia menyia-nyiakan waktu gadis terbaiknya. Bagi seorang wanita, dengan masa mudanya yang begitu berharga, dia telah membantunya menemukan cara untuk mengatur jiwa bela dirinya. Dan semua ini benar-benar tidak berharga di mata Yu Xiaogang. Hatinya sangat sakit. Yang dia sakiti bukanlah tindakan Su Ran atau kesalahpahaman antara dia dan Yu Xiaogang, tapi reaksi Yu Xiaogang yang tidak masuk akal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yu Xiaogang yang kejam. Bagaimana Liu Erlong saat ini tahu bahwa alasan Yu Xiaogang melakukan ini sepenuhnya karena Su Ran. Su Ran mengadu Yu Xiaogang lebih dari sekali, dan berulang kali meledakkan mentalitas Yu Xiaogang. Meskipun Yu Xiaogang tidak mengatakan apa-apa, Su Ran jelas merupakan orang yang paling ingin dibunuh Yu Xiaogang. Bahkan, sejak kecil, semua orang yang menghinanya tidak menambah kebencian yang disebabkan Su Ran terhadap Yu Xiaogang sendirian. Oleh karena itu, pada saat dia melihat Su Ran menggendong Liu Erlong, dan Liu Erlong membiarkannya memeluknya tanpa melawan sama sekali, mentalitas Yu Xiaogang runtuh. Itu meledak sepenuhnya. Dalam hal ini, bahkan jika dia tahu bahwa Liu Erlong dan Su Ran memiliki rahasia, dia tetap meledak. Mentalitasnya runtuh, melihat Su Ran memeluk Liu Erlong, masih membelai tangannya sesuka hati, apalagi yang bisa Yu Xiaogang katakan tentang rangsangan semacam itu. Oke, jangan sedih, Yu Xiaogang adalah orang seperti itu, kamu seharusnya melihatnya dengan jelas. Kata Su Ran. Melihat Liu Erlong yang begitu lembut, cahaya aneh muncul di hatinya. Liu Erlong, Bibi Dong, Ain, Bo Saixi, Tang Yuehua, semuanya adalah wanita dengan tipe yang sama. Terlepas dari kekuatan dan status, Liu Erlong tidak lebih buruk dari mereka dalam hal penampilan dan sosok saja. Tubuh Liu Erlong juga sangat bagus, sangat montok. Dibandingkan dengan Su Qing dan pinggangnya yang ramping, tubuh Liu Erlong sedikit lebih sensual. Rasanya lebih enak untuk dipegang. Su Ran, aku. Liu Erlong mendengarkan kata-kata Su Ran, dan untuk beberapa saat, dia tidak tahu harus berkata apa. Alasan kenapa aku melakukan itu sebelumnya adalah untuk membantumu melihat Yu Xiaogang dengan jelas. Su Ran berkata dengan sopan, berdiri dengan tangan berpegangan tangan, seperti seorang master. Apa yang dimaksud dengan mengambil keuntungan dengan sengaja? Dia jelas ingin menyelamatkan kecantikan bodoh ini. Aku tahu. Liu Erlong mengangguk ringan. Sebelumnya, dia mengira Su Ran rakus terhadap tubuhnya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyangkal gagasan ini. Su Ranmian memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Selama dia mau, akan ada banyak wanita muda dan cantik yang tertarik padanya. Bahkan dia tidak perlu terlalu merepotkan, banyak wanita yang akan mencuci wewangiannya sendiri dan pergi berbaring di tempat tidur. Inilah kekuatan Su Ranmian. Sebuah pedang menebas jurang, dan sebuah lagu membuat banyak orang menerobos dalam sekejap. Kekuatan semacam ini cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Jadi, setelah memikirkannya, dia hanya bisa sampai pada kesimpulan ini. Hanya saja Su Ranmian menganggap Xiaogang bukan orang baik. Mengapa? Dia masih belum bisa memahaminya. Xiaogang jelas bukan orang seperti itu. Dia tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Seberapa bahagianya dia dan dia serta Flanders ketika mereka membentuk segitiga emas. Dia mengarahkan di depan, dia di tengah, dan Flanders di belakang untuk melakukan keterampilan fusi seni bela diri bersama. Tanduk kebijaksanaan, tanduk pembantaian, dan tanduk terbang, ketiganya mempertahankan barisan ini, melepaskan jiwa bela diri mereka, memanggil naga suci emas, dan membuat nama di daratan. Sayangnya karena beberapa kecelakaan,
segitiga besi emas hanya bisa berakhir dengan pembubaran. Mengapa demikian? Setelah berpikir lama, Liu Erlong menarik kembali pikirannya dan menatap Suran. Bagaimanapun, semangat bela diri Xiaogang sudah sangat bagus ketika bisa dipulihkan seperti semula. Erlong di sini untuk berterima kasih kepada Suran Mianxia. Di masa depan, saya akan mengingat perjanjian antara saya dan Mianxia dan tidak akan melanggar kontrak. Bagaimanapun, semangat bela diri Yu Xiaogang telah disembuhkan, itu sudah cukup. Pemulihan, mungkin, kata Suran, dan dia siap membuat alasan untuk dirinya sendiri. Pantas saja semangat bela diri Yu Xiaogang hancur saat itu. Suran Mian, apa maksudmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa roh Xiaogang akan disembuhkan? Dan roh Xiaogang baru saja dipulihkan. Hati Liu Erlong memadat saat dia melihat dengan gugup. Dengan Suran, apakah ada hal lain yang tersembunyi di dalamnya? Rumput abadi memiliki roh, dan ia memilih pemiliknya untuk mati. Harta seperti Zizi kelas 9 sudah memiliki roh dan kebijaksanaan. Awalnya, selama Yu Xiaogang benar, Xian Chao akan diserap olehnya dengan ketenangan pikiran, dan kemudian membantunya menyempurnakan seni bela diri. Tetapi jika hati Yu Xiaogang tidak benar, dan Xian Chao yang murni dan menakjubkan tidak akan diserap olehnya dengan nyaman, dan bahkan menghancurkan jiwa bela dirinya. Suran berkata tidak masuk akal. Bagaimanapun, sekarang dialah yang berkuasa. Apa yang dikatakan pihak berwenang memang benar adanya, bukan? Mereka yang bertangan besar akan benar dalam segala hal yang mereka katakan, karena orang lain tidak dapat memberikan alasan untuk membantah. Ini, apakah kamu mengatakan bahwa pikiran Xiaogang tidak benar? Jantung Liu Erlong melonjak, melihat wajah Suran, dia juga merasa kata-kata Suran masuk akal. Tapi bisakah Xiaogang menjadi tipe orang yang tidak benar? Apa maksudmu? Aku berkata, Yu Xiaogang bukanlah hal yang baik. Tunggu, begitu semangat bela dirinya hancur, itu berarti pikirannya tidak benar dan dia munafik. Tidak, Xiaogang bukanlah orang seperti itu, dan jiwa bela dirinya tidak akan hancur. Liu Erlong berkata, merasa sedikit panik. Bagaimana jika semangat bela diri Xiaogang benar-benar rusak? Seberapa putus asa Xiaogang itu? Namun, dia tidak melakukan apapun. Rumput peri yang diberikan Suran Mian padanya memang membantu Yu Xiaogang menyembuhkan jiwa bela diri. Tidak bisa, Yu Xiaogang memecahkan masalah karena masalahnya sendiri, jadi biarlah Suran Mian disalahkan. Tunggu, Suran tersenyum dan tidak banyak bicara kepada Liu Erlong. Kamu sangat cantik hari ini, aku sangat menyukainya, dan kamu akan memakainya seperti ini besok, datanglah padaku. Suran berbalik dan memandang Liu Erlong dengan setelan rok profesional, wanita kulit hitam berbalut pakaian hitam, dan sepatu hak kecil. Bagian belakang kaki, oke. Liu Erlong dikejutkan oleh tatapan mata Suran, tetapi masih merespons. Sekarang dia menyetujui Suran, dia siap memberi makan harimau itu dengan tubuhnya. Terlepas dari hasilnya, Suran Mian kehilangan harta untuk Xiaogang, dan dia harus memuaskan Suran Mian seperti yang dijanjikan. Berdiri di depan pintu, Liu Erlong mengingat apa yang dikatakan Yu Xiaogang kemarin, dan terus menghibur dirinya sendiri. Xiaogang bukanlah orang yang rendah hati, dia pasti marah jika mengatakan itu padanya. Hari ini, dia datang ke sini untuk mengingatkan Xiaogang bahwa dia ingin dia tetap tenang dan lurus. Jangan salah seperti yang dikatakan Suran Mian. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika semangat bela diri dipatahkan, Xiaogang hanya akan menjadi orang biasa di masa depan. Dengan begitu, Xiaogang akan terkena pukulan lebih keras. Di masa lalu, meskipun Xiaogang memiliki basis kultivasi yang rendah, dia setidaknya adalah master jiwa tertinggi. Jika semangat Xiaogang hancur, dia akan menjadi orang biasa secara lebih menyeluruh. Apa yang orang biasa ingin terlibat dalam dunia guru roh akan menyebabkan lebih banyak guru roh diejek. Xiaogang, suara lembut Liu Erlong terdengar, mengetuk pintu dengan lembut. Siapa? Yu Xiaogang berkata dengan dingin. Pada saat ini,
Dia sedang mempelajari jiwa bela dirinya. Jiwa bela dirinya dilepaskan, dan seekor babi emas muncul di belakangnya. Luo Sanpao miliknya berubah menjadi Luo Sanpao emas. Tidak, bukan itu intinya. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa ini bukanlah titik akhir dari evolusi semangat bela dirinya. Bahkan Zizi peringkat ke-9 Suran tidak dapat sepenuhnya mengembangkan jiwa bela dirinya naga suci emas, tetapi sekarang dia dapat berlatih sendiri. Di masa depan, dia dapat menggunakan kekuatan rohnya untuk memelihara jiwa bela dirinya dan membiarkan jiwa bela dirinya benar-benar menjadi naga suci emas. Kesimpulan Yu Xiaogang tidak salah. Seni bela diri Yu Xiaogang akhirnya berevolusi menjadi naga suci emas, yang sepertinya harus menunggu hingga ia berhasil menembus judul Dou Luo. Ini aku, Erlong. Liu Erlong berdiri di luar pintu, mendengarkan suara Yu Xiaogang yang dingin dan tanpa ampun. Tubuhnya gemetar ringan, jantungnya berputar seperti pisau. Benar saja, sikap Xiaogang terhadapnya berubah. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu pernah menjadi wanita Suran? Yu Xiaogang berkata dengan dingin. Dia teringat adegan di mana Suran memeluk Liu Erlong sebelumnya. Liu Erlong duduk di pangkuan Suran begitu saja, membiarkan Suran membelai dan tidak melawan sama sekali. Melihat tatapan sayang itu, apalagi yang tidak mereka lakukan. Bahkan membuat hal seperti itu di hadapannya pun bisa dilakukan. Tidak ada yang terjadi di antara mereka sebelumnya, mungkinkah? Pada saat ini, bahkan tubuh Liu Erlong sepenuhnya disentuh oleh Suran, dia hanya merasa sedikit kotor sekarang. Xiaogang, dalam hatimu, apakah aku seperti itu? Wajah cantik Liu Erlong pucat, dan dia merasa tidak bisa diterima ketika mendengar kata-kata penuh kasih sayang Yu Xiaogang lagi. Tiba-tiba, dia merasa semua yang dia miliki di masa lalu runtuh. Semua yang dia berikan tidak ada gunanya di matanya. Bahkan jiwa bela diri itu adalah harta yang dia minta untuk Xiaogang, tapi apakah perlu untuk orang seperti itu? Kamu sudah memiliki hubungan seperti itu dengan Suran. Bertemanlah di depanku, Liu Erlong, kenapa belum? Bukankah aku mengetahui bahwa kamu adalah orang seperti itu sebelumnya? Yu Xiaogang berkata lebih banyak lagi. Dia menjadi dingin dan mudah tersinggung di hatinya. Suran menindas Tang San, menginjak-injak martabat muridnya Xiao San berulang kali. Kemudian Suran menembaknya. Jika bukan karena Suran, basis budidayanya saat ini akan sangat rendah. Sekarang meskipun ia dapat kembali berkultivasi, perjalanan kultivasinya tidaklah mudah, betapa sulitnya untuk berkultivasi. Namun gadget Suran telah membuat tingkat kultivasinya sangat terbelakang. Jika bukan karena Suran, dia telah kembali berkultivasi sekarang, dan telah menjadi penguasa jiwa. Lebih penting lagi, Liu Erlong dan Suran begitu penuh kasih sayang, dia tidak percaya bahwa Liu Erlong tidak tahu apa yang dilakukan Suran padanya sebelumnya. Suran sangat menghinanya, dan Liu Erlong masih bersamanya dengan tegas, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Dan sekarang Liu Erlong masih berpura-pura di sini, sungguh menjijikkan. Wanita yang pernah berkata bahwa kamu bisa mencintainya sampai mati, kenapa tidak mati? Bukankah ini membuktikan kesuciannya? Hehe, dia takut tidak berani. Xiaogang, aku di sini untuk mengingatkanmu kali ini. Suran Mian berkata, jiwa bela dirimu baru saja disembuhkan, jadi kamu tidak boleh memikirkannya. Kamu harus menjaga mentalitas yang stabil, apalagi tren yang tidak sehat. Sekali kamu terburu-buru dengan kebenaran Xian Chao yang menakjubkan, kekuatan obat dari Xian Chao itu dapat menimbulkan kerusuhan dan bahkan menghancurkan jiwa bela diri Anda. Liu Erlong menarik napas dalam-dalam, menahan air mata di matanya, dan kemudian dengan sungguh-sungguh dikatakan, hari ini, dia datang untuk mengingatkan Yu Xiaogang. Karena Xiaogang tidak ingin melihatnya sekarang, dia tidak akan mengganggunya di masa depan. Martial Spirit, kamu, apakah kamu telah melakukan sesuatu terhadap jiwa bela diriku? Mendengar apa yang dikatakan Liu Erlong, Yu Xiaogang tiba-tiba terbangun dan langsung membuka pintu,
menatap Liu Erlong di depannya dengan ekspresi yang agak tidak ramah. Dia tahu bagaimana Suran bisa menyembuhkan jiwa bela dirinya dengan santai, dia pasti memberi perhatian lain. Dan Liu Erlong, apakah dia mencoba menyakitinya? Liu Erlong, kamu sangat menyakitkan. Bahkan jika kamu tidak mencintaiku, apakah kamu ingin menyakitiku seperti itu? Yu Xiaogang berkata dengan marah, sangat marah. Liu Erlong jelas tahu bahwa Wu Hun adalah hal yang paling dia pedulikan, tetapi sekarang Liu Erlong dan Suran merasa malu dan datang untuk menyakitinya. Bahkan ide ini kemungkinan besar datang dari Liu Erlong, haha, itu paling beracun dari hati seorang wanita. Liu Erlong dan dongernya tidak sedikit lebih buruk. Bajingan ini tidak memberitahu Suran, dan bahkan sangat menyakitinya. Untungnya, dongernya bukan orang seperti itu. Tidak, aku tidak melakukannya. Liu Erlong terkejut dengan kata-kata Yu Xiaogang. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak menyangka Yu Xiaogang akan mengatakan itu. Bagaimana dia bisa menyakiti Xiaogang? Jika ada masalah dengan jiwa bela diriku, kamu pasti tidak akan bisa menghilangkannya, kata Yu Xiaogang, tidak ingin berbicara dengan wanita seperti Liu Erlong. Sungguh mengerikan dia masih berpura-pura lemah di sini. Bang, Yu Xiaogang menutup pintu dengan kuat. Dia hanya ingin memeriksa apakah jiwa bela dirinya benar-benar disentuh oleh Liu Erlong dan Suran. Jika itu masalahnya, semuanya akan berakhir. Jika Wu Hun hilang, bisa dibayangkan dia adalah ahli kentut. Hanya seorang guru jiwa yang memenuhi syarat untuk campur tangan dalam urusan seorang guru jiwa. Saat itu, orang biasa, apa teorinya? Xiaogang, apakah kamu benar-benar orang seperti itu? Tetapi jika itu masalahnya, seni bela dirimu akan sangat bermasalah. Hati Liu Erlong sedikit hancur, tapi saat ini dia masih memikirkan Wu Hun Yu Xiaogang. Suran Mian berkata jika pikiran Suran salah, semangat bela dirinya bahkan akan hancur. Tapi, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku telah melakukan semua yang harus dilakukan. Liu Erlong berbalik, matanya yang indah memerah. Tidak ada wanita yang tahan dengan keluhan seperti itu, apalagi dia sudah menunggu. Selama bertahun-tahun, Yu Xiaogang telah mencoba yang terbaik untuk menemukan rumput peri untuk menyembuhkan jiwa bela dirinya, tetapi pada akhirnya, pria yang dia tunggu adalah orang seperti itu di balik pohon besar. Suran melihat semua ini dan tersenyum. Inilah hasil yang dia inginkan. Sekarang, bahkan jika semangat bela diri junior jadi hancur, Liu Erlong tidak akan berpikir dia melakukannya. Bagaimanapun, karakter Yu Xiaogang bisa dirasakan sendiri. Jangan khawatir, tunggu sampai besok. Terlalu disengaja untuk berurusan dengan Yu Xiaogang sekarang. Mulut Suran terbalik dan berkata, sekarang dia masih ingin menikmati pelayanan Liu Erlong. Meskipun dia sangat tertarik untuk menindas Yu Xiaogang, dia lebih tertarik pada Liu Erlong. Bagaimanapun, Yu Xiaogang adalah seorang laki-laki, kadang-kadang digunakan untuk menindas, hanya untuk menghilangkan kebosanan. Yang terpenting sekarang adalah jatuh cinta pada Liu Erlong. Apalagi sekarang Liu Erlong sangat yakin dengan identitasnya saat ini, dan dia bisa melakukan apapun sesuai ketentuan yang disepakati. Tahukah Anda, Liu Erlong masih bersih sampai sekarang. Tidak ada yang terjadi antara Yu Xiaogang dan Liu Erlong. Dan sekarang secara alami miliknya. Di halaman belakang bukit belakang Akademi Shrek. Ini adalah lapangan hijau dengan rumput dan sangat nyaman untuk diduduki. Saat ini Suran sedang berbaring di halaman menikmati sinar matahari. Suran Mian, aku di sini. Sebuah suara lembut terdengar, dan Liu Erlong berjalan dengan sedikit gugup, memandang Suran yang terbaring di tanah tertidur, dan berkata, sebelum dia menyadarinya, dia bahkan tidak menyadari bahwa setiap kali dia berada di depan Suran, dia tidak lagi memikirkan Yu Xiaogang atau masalahnya. Meskipun perbuatan Suran terkadang sangat berlebihan, menyebabkan hatinya naik turun, dan dari waktu ke waktu dia akan merasa malu dan tidak sabar, tetapi dalam keadaan itu, dia bisa melupakan kekhawatiran lainnya.
Oleh karena itu, bahkan Liu Erlong sendiri tidak menyadarinya. Meskipun dia dipaksa datang oleh Suran, tidak ada penolakan di hatinya. Sebaliknya, dia masih menikmati kebersamaan dengan Suran. Hanya saja perempuan bermuka dua dan tidak akan pernah mengakui fakta tersebut. Kemarilah. Suran mengangkat kepalanya dan menatap Liu Erlong. Benar saja, Liu Erlong masih berpenampilan seperti kemarin, rok panjang pinggul profesional, sepasang sutra hitam ketat, dan sepasang sepatu hak tinggi seksi. Tampaknya itu adalah wanita elit karir yang pantas. Suran Mian, apakah aku harus melakukan sesuatu? Seluruh tubuh Liu Erlong menegang saat mata telanjang Suran melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjepit kaki indahnya. Dia tidak bisa menahan rasa merinding di sekujur tubuhnya. Tanpa disadari, cuaca mulai panas. Tatapannya sedikit mengelak, dan dia melihat sekeliling. Tempat ini belum dikembangkan oleh kampus, jadi terpencil, dan dia serta Suran tidak akan terlihat oleh siswa di kampus di sini. Kalau tidak, jika para siswa melihat bahwa dia tinggal bersama seorang pria begitu dekat, saya tidak tahu rumor apa yang akan keluar. Lepaskan sepatumu dulu, Suran berkata. Sebagai manusia, kamu harus belajar menikmati. Oh bagus. Liu Erlong mengertakkan gigi, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Suran padanya hari ini. Setelah melepas sepatunya, Liu Erlong berdiri dengan sedikit gugup. Melihat kakinya yang indah dengan stoking sutra, dia sedikit bingung. Telapak kakinya berada di atas rerumputan yang lembut. Bilah rumput tersebut menggores telapak kakinya dan terasa sedikit gatal. Suran melirik kaki giok Liu Erlong yang terbungkus stoking sutra, tersenyum, berbalik dan berbaring, membiarkan Liu Erlong menginjak punggungnya. Ini adalah cara yang tepat untuk bersantai. Suran, benarkah? Liu Erlong menginjak punggung Suran, bertanya dengan rasa takut dan malu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pijatan seperti itu. Apakah itu terlalu berlebihan? Bagaimanapun, dia merasa sedikit tidak enak. Tapi Suran Mian meminta ini. Bagaimana dia berani menolak? Bagaimana jika dia tidak menuruti permintaan Suran dan dia membuat tuntutan yang lebih mengerikan lagi? Dan permintaan Suran tidak melanggar kesepakatan di antara mereka. Dia tidak menyentuhnya. Ya, bagus sekali. Suran mengangguk dengan senang. Meskipun Liu Erlong bertubuh penuh, dia tidak berat. Lagi pula, hanya saja dagingnya harus tumbuh di tempat yang seharusnya tumbuh, dan tempat yang tidak boleh tumbuh dagingnya masih sangat ramping. Pada saat yang sama, Suran memiringkan kepalanya dan melihat ke atas di sepanjang kaki indah Liu Erlong, seolah-olah melihat Suran Mianxia. Liu Erlong juga memperhatikan tatapan Suran, memegangi roknya dengan panik, malu, hatinya. Dia mengenakan rok dan menginjak punggung Suran. Suran hanya perlu melihat ke belakang untuk melihat apa. Aku tidak melihatmu, lakukan saja pekerjaanmu dengan tenang. Suran tersenyum, menguap, lalu berbaring dan tertidur dengan pikiran tenang. Mendengarkan kata-kata Suran, Liu Erlong menjadi lebih malu. Lagi pula, bukankah kata-kata Suran berarti mereka sudah membacanya? Liu Erlong menginjak punggung Suran sesuai dengan instruksi Suran. Setelah beberapa saat, ketika kakinya sakit, dia berlutut di depan Suran, mengusap bahunya dan menekan punggungnya. Pada saat ini, dia mendengarkan pernapasan Suran yang stabil, suasana hatinya menjadi damai, dan semua kekhawatirannya sepertinya hilang. Suran memiliki darah ruibis. Meskipun darah ruibis tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi manusia, ia dapat memancarkan temperamen yang meyakinkan dan meyakinkan yang tidak dapat dijelaskan. Dan Liu Erlong juga menikmati momen ketenangan ini. Meskipun dia sekarang melayani Suran seperti seorang pelayan, dia berhutang semua ini padanya. Dia berhutang saat dia mendapatkan zizi kelas 9 dari tangan Suran Mian. Terlepas dari apakah semangat bela diri Yu Xiaogang benar-benar sembuh, dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua persyaratan wajar yang diajukan oleh Suran Mian dalam 2 tahun ke depan. Dan di dalam hatinya, meskipun dia hanya seorang pelayan di depan Suran Mian, dia tetap harus melayani Suran Mian.
Tapi tidak ada yang datang mengganggunya, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya dia dan Suran Mian yang berada di bawah 2 orang. Tapi di luar, meskipun dia adalah pendiri Akademi Blue Bull, dekan asosiasi Akademi Shrek, lalu kenapa? Yu Xiaogang telah sangat menghancurkan hatinya. Yu Xiaogang, yang telah menunggu selama bertahun-tahun, sama sekali tidak peduli dengan perasaannya, dan mengucapkan kata-kata yang begitu berat dan tidak masuk akal kepadanya. Apalagi yang bisa dia katakan? Saat itu sekitar malam ketika Suran perlahan bangun. Pada saat ini, Liu Erlong masih dengan cermat berlutut dan duduk di sana sambil memijat Suran. Sikapnya yang serius dan berbudi luhur membuat Suran tertegun, dengan sedikit rasa kasihan di hatinya. Liu Erlong, orang yang baik. Begitu tidurnya berlalu, dia bahkan tidak istirahat. Lelah. Suran mau tidak mau bertanya. Melihat Liu Erlong dengan keringat di dahinya. Suran Mian, apakah kamu sudah bangun? Liu Erlong tidak menjawab Suran, tetapi menatapnya dengan tatapan kosong. Presiden Liu, jadilah wanita. Suranku, aku akan mencintaimu. Itu lebih baik dari Yu. Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Melihat Liu Erlong yang lembut dan berbudi luhur, dia langsung menekan bahunya yang harum. Dia jatuh ke tanah. Suran Mian, jangan. Liu Erlong terlempar ke tanah oleh Suran, menatap Suran dengan tatapan kosong. Mata hitamnya seterang permata hitam, dan Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia belum pernah memperhatikan Liu Erlong secara detail sebelumnya. Sekarang dia sudah begitu dekat, Suran menemukan bahwa mata hitam Liu Erlong sangat berkilau, seolah-olah ada dunia yang tersembunyi, dan orang-orang mau tidak mau ingin mendapatkannya. Suran Mian, statusmu mulia, dan itu tidak cocok untuk kami. Liu Erlong sangat bingung, dia ditekan oleh Suran, dan Xiang Jiannya ditekan dengan kuat oleh Suran. Suasana menawan ini membuat jantungnya berdebar kencang. Meski usianya sudah tidak muda lagi, ini pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini. Sebelumnya, bahkan saat dia bersama Yu Xiaogang belum pernah sedekat ini dengannya. Bahkan saat itu, mengingat perasaan Flanders, mereka bahkan jarang berpegangan tangan, apalagi hal lainnya. Belakangan, karena hubungan mereka diketahui pihak keluarga, keduanya pun berpisah total, apalagi ada perilaku mesra. Tidak ada yang tidak pantas, aku harus sangat cocok. Kecantikan menyertai yang kuat, tentu saja. Kata Suran sambil mengambil rahang seputih salju Liu Erlong dengan jarinya. Orang yang disayanginya tak pernah lepas dari telapak tangannya. Liu Erlong tidak terkecuali. Suran Mianxia bercanda. Dengan kekuatan Mianxia, hari ini, selama Mianxia menginginkannya, wanita mana yang tidak akan datang ke sisi Mianxia untuk menjadi wanitamu? Mengapa repot-repot Mianxia menghabiskan pikirannya padaku? Apa? Liu Erlong berkata sambil tersenyum masam, menatap pria muda di depannya. Hanya dia yang tahu kekuatan agung apa yang ada di tubuh pria di depannya. Suran Mian adalah orang paling berkuasa di dunia saat ini, dan hanya sedikit orang yang menjadi lawan Suran. Orang seperti itu bisa disebut tak tertandingi di dunia. Jika sebelumnya, ketika dia masih kecil, jika dia bertemu seseorang seperti Suran Mian, dia pasti akan sangat jatuh cinta padanya. Sayangnya, sekarang sudah terlambat, dan hatinya sudah hancur. Bahkan jika Xiaogang membencinya dan mengeluh bahwa dia tidak menyukainya, dia tidak akan menikah lagi. Karena Yu Xiaogang, dia sudah cukup terluka. Ada banyak wanita cantik di dunia ini, tapi siapa yang bisa membandingkan statusmu di hatiku? Bukankah kamu wanita yang tidak bisa aku dapatkan? Kata Suran, yang tidak tersedia selalu dalam keributan. Semakin sulit mendapatkannya, semakin saya menginginkannya. Semakin mudah Anda mendapatkannya, semakin sedikit Anda akan menghargainya. Ini bukan omong kosong, ini sejalan dengan psikologi manusia, bahkan semua psikologi biologis. Semakin sulit didapat dan yang sewaktu-waktu akan hilang, semakin erat pula cintanya.
Penolakan Liu Erlong berulang kali membangkitkan pikiran Suran. Suran, jangan seperti ini. Liu Erlong memiringkan kepalanya, takut untuk melihat ke arah Suran, tetapi meninggalkan Suran dengan profil yang cantik. Ku bilang, jika kamu milikku, kamu akan menjadi milikku. Sekian untuk hari ini. Aku akan menemuimu lagi nanti, sayang. Suran dengan lembut mencium pipi cantik Liu Erlong, lalu berbalik dan pergi. Suran Mianxia. Liu Erlong melihat kepergian Suran dengan tatapan kosong, dan mau tidak mau merasakan beberapa sentuhan di hatinya. Bagaimanapun, Liu Erlong juga seorang wanita, bagaimana dia bisa menahan serangan manis berulang kali dari Suran. Dia sedikit bingung, dengan sosok Suran di benaknya, dan suara Yu Xiaogang yang tidak masuk akal. Dua suara muncul di benaknya pada saat yang sama, tanpa disadari, perasaannya terhadap Yu Xiaogang ternyata sama. Saat Yu Xiaogang mengambil Ganoderma Lucidum kelas 9, itu menghilang dengan cepat. Saya belum pernah bertemu selama lebih dari 10 tahun, betapapun baiknya hubungan itu, saya tidak dapat menahan guncangan waktu seperti itu. Namun, Liu Erlong terlalu gigih, karena satu keyakinan dapat melekat pada hidupnya. Saat Yu Xiaogang menemukan obat untuk seni bela diri dan memberikannya kepada Yu Xiaogang, obsesi di hatinya benar-benar hilang. Saat ini, jika Yu Xiao berjalan dengan baik, hubungan antara dia dan Liu Erlong akan segera pulih, dan bahkan melampaui hubungan sebelumnya. Namun karena kesalahpahaman antara Yu Xiaogang dan Liu Erlong, hubungan mereka, yang sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu, dengan cepat menjadi asing dan bahkan melemah. Suran Yang Bao, dari mana saja kamu? Aku tidak dapat menemukanmu. Ketika Suran kembali ke asrama, Ning Rongrong mengenakan rok selutut berwarna biru muda, cemberut dan terlihat marah. Dengan Suran, Stinky Suran, setelah pergi begitu lama, aku tidak datang mencari mereka ketika aku kembali ke akademi. Ada apa dengan bayi Rongrong? Suran tersenyum dan memandang Ning Rongrong di depannya. Setelah beberapa bulan tidak bertemu satu sama lain, keremajaan di wajah Ning Rongrong semakin memudar, dan dia benar-benar menjadi gadis cantik. Mungkin karena meminum Xian Chao, kulitnya menjadi lebih terhidrasi dan putih, seolah dia bisa mengeluarkan air sekaligus. Bentuknya, dadanya lebih berisi, dan kaki indahnya sedikit lebih panjang. Apa yang kamu lihat? Ning Rongrong sedikit malu pada Suran, wajahnya yang cantik memerah, tetapi suasana hatinya meningkat pesat. Meskipun mulutnya malu-malu, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tegak, menunjukkan sisi terindahnya kepada kekasihnya. Lihatlah Rongrongku, aku sudah beberapa hari tidak melihatnya, sayang Rongrong semakin cantik. Suran tersenyum, meremas lemak bayi di wajah Ning Rongrong, merasakan kulit halus dan lembut. Hah, aku sangat cantik, Ning Rongrong berkata dengan sedikit bangga. Itu wajar, Rongrongku berkulit putih, cantik alami, dan berbakat tinggi. Yang terpenting dia bersedia memakannya untukku. Suran mengusap rambut panjang Ning Rongrong, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Sekaranglah waktunya untuk, dia dan Rongrong telah lama berseduh, ****. Yang paling penting adalah setelah pembacaan UU datang ke kota Tiandou, cepat atau lambat, dia akan pergi ke sekte kaca mengkilap kibau untuk melihat orang tua itu. Ning Rongrong telah diberitahu sebelumnya, dan ketika waktunya tiba, saya mendapat penjelasan ketika saya bertemu dengan lelaki tua itu. Suran Yang Bao, apa yang ingin kamu lakukan? Ning Rongrong tersipu oleh mata Suran. Dia bukan lagi anak-anak. Saat dia berada di kota Soto sebelumnya, Suran memiliki ekspresi yang sama di mata Zhu Qing dan Xiao Wu. Stinky Suran, apakah kamu ingin melakukan hal buruk sekarang? Kamu adalah pacarku, menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Apa lagi yang bisa aku lakukan? Hah, mulut Suran terangkat, menatap Ning Rongrong, yang cantik di depannya, dan langsung memeluknya. Lakukan apa yang kamu katakan, kawan. Lakukanlah ketika waktunya tiba. Suran yang tidak tahu malu dan bau, langit belum sepenuhnya gelap sekarang.
Ning Rongrong tersipu, meraih pakaian Suran di dadanya dan menutupi wajahnya. Ini pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu, sedikit gugup. Pastinya tidak gelap, coba lihat betapa tampannya suamimu. Kalau gelap, tidak akan terlihat jelas. Suran merasa geli, memegang Ning Rongrong dan dengan cepat membuka pintu kamar, lalu menutup pintu dengan kakinya. Kemudian, mendesis. Ning Rongrong bangun pagi-pagi sekali, lalu membangunkan Suran, yang sedang tidur, dengan cemberut. Suran yang bau, itu tergantung apa yang kamu lakukan. Ning Rongrong cemberut, dan melihat tubuhnya yang agak memar, membuat 2 pukulan dengan palu berduri. Bau Suran, saya tidak tahu bagaimana Lian Xiangqiu membuat orang seperti itu, bagaimana mereka bisa melihat orang. Salahku, istirahatlah sebentar, kata Suran sambil memeluk Ning Rongrong dan tertidur. Dia memperhatikan kali ini, tapi tulang Ning Rongrong terlalu halus. Dia tidak berani mencubitnya, jadi seperti ini, salahkan dia. Dan setidaknya, untuk pertama kalinya, Ning Rongrong mampu bergerak perlahan. Setelah mencangkokkan atribut Wang Qiwer dan membagikan kenangannya, dia belajar banyak darinya. Saat dia menindas Ning Rongrong, dia juga merawat tubuhnya, jadi itu tidak banyak mempengaruhi dirinya. Oke, kalau begitu aku tidak menyalahkanmu. Ning Rongrong mengedipkan matanya yang besar dan indah dan meringkuk di tubuh Suran, menyipitkan matanya untuk merasakan kehangatan yang dibawa oleh Suran di belakangnya seperti anak kucing. Berbaring di pelukan Suran, dia merasa sangat hangat dan nyaman. Akan lebih baik jika Suran tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi Suran memeluknya seperti ini, dan dari waktu ke waktu, ketika dia akan tertidur, Suran akan hancur. Suran dan Ning Rongrong tidur sampai sore sebelum mereka bangun perlahan. Meskipun Ning Rongrong dan yang lainnya juga merupakan siswa di kelas lanjutan Akademi Shrek, mereka memiliki lebih banyak waktu luang dibandingkan siswa lain di Akademi Blue Bay yang asli. Karena metode pelatihan mereka yang unik, mereka dapat absen dari kelas kapan saja. Ding, selamat kepada tuan rumah untuk 1 harem lagi, karena Ning Rongrong sekarang menjadi roh bela diri Pagoda Kaca 9 harta karun, dan bakatnya telah meningkat pesat, jadi tuan rumah telah memperoleh 3.000 poin keterampilan kali ini. Daftar informasi tuan rumah adalah sebagai berikut. Host Suran, Wuhun Pedang Dewa Pembunuh. Poin keterampilan 11.400 poin. Item 10.000 bis armor, setengah artefak. Perbaikan level 50. Garis darah garis keturunan Kilin Ruibis 3.500 tahun. Harem Suzuking, Xiao Wu, Ziji, Ning Rongrong. Tugas mengekspos wajah asli Yu Xiaogang di depan Liu Erlong. Hadiah misi, teknik pedang terbang, cincin roh kelima, pedang jahat 15.000 tahun. 2.000 poin keterampilan. Akhirnya, saya mendapat 10.000 poin keterampilan. Suran sedikit bersemangat. Akumulasi poin keterampilan cukup cepat, tetapi bagi Suran masih belum puas. Kekerasan manusia tidak ada habisnya. 10.000 poin keterampilan dapat digunakan untuk 10 kali undian berturut-turut, 10 hasil imbang berturut-turut dijamin. Suran mengakui wajahnya hitam, tetapi jaminan hadiahnya sudah cukup. Ini jelas merupakan produk yang bagus. Sistem, saya ingin melakukan 10 kali penarikan berlian berturut-turut. Suran diam-diam berkata di dalam hatinya. Oke. Wanita sistem itu mengangguk ringan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan King Kong yang lumayan, dan air serta api tidak akan menyerang celana. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh buku rahasia ilmu pedang kuno, menggambar ilmu pedang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan buku rahasia, seni pedang gadis giok. Ding, selamat atas peningkatan tuan rumah menjadi 100.000 tahun. Petik 2 petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh esensi budaya tanaman yang ditingkatkan. Suara sistem terdengar satu demi satu, dan wajah Suran memerah karena kegembiraan. Setelah sekian lama datang ke benua Douluo dan menggambar lotre,
dia tidak pernah seberuntung itu. Seluruh cincin roh telah ditingkatkan menjadi 100.000 tahun, dan solusi budidaya tanaman yang ditingkatkan yang dibutuhkan Yin, serta teknik menggambar pedang. Namun, teknik pedang gadis giok tampaknya adalah teknik pedang untuk pria dan wanita. Apa gunanya benda ini? Tidak ada saudara perempuan Jian Wuhun di sini. Namun, Qian Renshui tampaknya setengah, lagi pula, dia mengandalkan pedang ilahi malaikat di tahap selanjutnya. Maka bukankah dia akan bisa menipu Qian Renshui? Mengolah teknik pedang gadis giok memiliki hati hubungan ke hati, dan semakin banyak Anda berlatih, semakin baik perasaan Anda. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah saat ini memiliki 4 cincin roh, dan 4 cincin roh sekarang ditingkatkan tanpa syarat menjadi 100.000 tahun. Di masa depan, cincin roh yang diperoleh tuan rumah juga akan langsung ditingkatkan menjadi 100.000 tahun bertahun-tahun. Wanita sistem itu menjelaskan. Oke, Suran mengangguk, sangat terkejut. Awalnya, hadiah ini bisa berlanjut selamanya. Jika cincin roh 900.000 tahun ditampilkan, itu pasti tak terkalahkan. Dan kekuatannya juga akan meningkat pesat. Dengan cincin roh 100.000 tahun, dia pasti bisa menyandang gelar Douluo dengan keras. Meskipun basis budidayanya tidak tinggi saat ini, kualitas lainnya terlalu kuat. Suran melepaskan semangat bela dirinya, dan 4 cincin roh merah berumur 100.000 tahun muncul. Tampaknya ada kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya muncul di cincin roh. Aura di tubuh Suran juga menjadi sangat menakutkan, tidak berbeda dengan pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang berdiri di puncak dunia. Suran, kamu. Ning Rongrong menatap Suran dengan tatapan kosong, menekuk kakinya, setengah dari stokingnya tergantung di udara. Pada saat ini, matanya yang indah terbuka lebar, dan dia menatap Suran dengan tatapan kosong. Kekuatan Suran, cincin roh akan langsung menjadi sangat kuat dan menakutkan tanpa alasan. Dia telah terbiasa dengan perubahan pada tubuh Suran akhir-akhir ini bersama Suran. Tapi melihat cincin roh 400.000 tahun di bawah Suran, dia masih tidak bisa tenang. Itu adalah cincin roh 100.000 tahun. Cincin roh 10.000 tahun tidak apa-apa, tapi cincin roh 100.000 tahun terlalu langka. Bahkan pedang kakek dan tulang kakek dari 7 harta karun kaca sekte mereka tidak memiliki cincin roh 100.000 tahun. Saat itu, Paus Qian Sunji di kuil Wuhun mengejar dan membunuh Tang Hao dan Ayin untuk mendapatkan cincin roh berusia 100.000 tahun, namun meninggal. Ini cukup untuk melihat betapa langka dan berharganya cincin roh 100.000 tahun. Namun, sekarang, Suran sebenarnya memiliki cincin roh 400.000 tahun di bawahnya. Cincin roh yang begitu berharga sepertinya tidak berharga di depan Suran. Suran tersenyum, merasakan kekuatan agung di tubuhnya, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit energi. Tang San yang malang masih ingin melawannya, dan ingin pergi dari sisinya. Rebut kembali Xiao Wu, sayang sekali dia tidak menghadapi kesenjangan di antara mereka berdua secara langsung. Meskipun tingkat kultivasinya tidak jelas, ada kesenjangan absolut dalam efektivitas tempur. Tang San ingin melawannya, itu hanya mimpi bodoh. Bao. Ning Rongrong berkata dengan bangga, tetapi cahaya aneh masih bersinar di matanya yang besar. Apakah ini Suran? Sungguh menakjubkan, Suran adalah yang terkuat dan terunik di dunia. Tentu saja, dia tidak akan mengucapkan kata-kata ini di depan Suran, jangan sampai Suran menjadi sombong. Cepat berpakaian dan pergi bermain. Cuacanya bagus, jadi aku menelepon Suking, Xiao Wu dan yang lainnya pergi berbelanja. Kata Suran sambil berjalan ke Ning Rongrong dan memeluknya. Suran yang bau, apa yang kamu lakukan? Aku akan memakainya sendiri. Ning Rongrong tersipu, menatap orang jahat, tak tahu malu di depannya. Kamu terlalu lambat. Suran tersenyum, dan membantu Ning Rongrong menarik stoking sutranya. Ngomong-ngomong, dia mengambil banyak keuntungan dan membuat Ning Rongrong terlalu malu. Melihat pipi Ning Rongrong benar-benar tidak bisa menahan diri,
dan pipinya memerah, maka Suran menghentikan perilaku tidak tahu malu itu. He Rongrong, Xiao Wu, Su Qing dan ketiga putri mereka pergi ke kota Tiandou untuk berjalan-jalan dalam waktu yang lama, dan baru pada sore hari Suran dan yang lainnya kembali ke akademi. Saat ini, Suran kembali ke akademi dan langsung menemui Yu Xiaogang untuk menyelesaikan tugasnya. Suran, kenapa kamu ada di sini? Saat ini, di luar asrama Yu Xiaogang hendak kembali ke asrama dan melihat Suran di pintu. Nafas samar yang keluar dari tubuh Suran membuatnya merasa sedikit ketakutan. Ada firasat buruk di hatinya, Suran tidak punya niat baik untuk mendatanginya. Tentu saja aku di sini untuk mencarimu. Apakah menurutmu barang-barangku mudah diambil? Suran menunjukkan senyum lucu dan menatap Yu Xiaogang. Bakat Yu Xiaogang awalnya luar biasa, tetapi ada masalah ketika dia membangkitkan semangatnya. Naga suci emas menjadi Luo Sanpao. Setelah dia menerobos ke judul Dou Luo, roh itu akan benar-benar berubah menjadi naga suci emas. Pada saat itu, Yu Xiaogang benar-benar bisa bangkit. Tapi Suran tidak mau memberi kesempatan pada Yu Xiaogang. Di dunia yang dikuasainya, Yu Xiaogang tidak memiliki kemungkinan lain selain menjadi sia-sia. Apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata Suran, Yu Xiaogang sedikit takut. Terutama saat dia melihat senyuman Suran, dia menjadi semakin takut. Sebelumnya, Suran selalu menghina dia dan Xiao San. Apa yang ingin dia lakukan sekarang? Kapan dia mengambil barang Suran? Apakah Suran mengacu pada Ganoderma lucidum tingkat 9? Tapi dia makan semuanya, dan Wuhun sembuh. Yu Xiaogang melangkah mundur selangkah demi selangkah. Pikirannya tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Liu Erlong kemarin. Jika pikirannya tidak benar, jiwanya mungkin hancur. Apakah Suran menginginkan? Begitu ide ini muncul, Yu Xiaogang ketakutan. Dia mengutuk dalam hatinya dan melarikan diri. Dia sekarang mengerti bagaimana teknik mental yang tidak tepat bisa menyebabkan jiwa bela diri hancur. Jelas sekali persiapan Suran untuk hari anjing itu merugikannya, dan dia akan tetap memfitnahnya karena niatnya yang salah. Kelumpuhan. Tiba-tiba dia menyadarinya, dan itu masih merupakan pencerahan yang luar biasa. Dia hanya berkata, bagaimana Suran bisa memberinya harta dan membiarkan dia membangkitkan jiwa bela diri. Bahkan jika Suran dan Liu Erlong bersama, Suran tidak bisa bermurah hati mengiriminya rumput peri untuk membantunya menyembuhkan jiwa bela diri. Suran, junior yang tidak tahu malu, hanya ingin terlibat dalam konspirasi kecil di belakang punggungnya. Mau lari? Apakah kamu melarikan diri? Suara Suran terdengar dari belakang Yu Xiaogang. Suran langsung memukul tubuh Yu Xiaogang dengan serangan mental. Yu Xiaogang segera mengejang dan jatuh ke tanah, punya anjing untuk makan kotoran. Suran, apa yang ingin kamu lakukan? Yu Xiaogang berjongkok di tanah dengan ngeri, dan hendak berdiri, ketika Suran menginjak tanah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suran, merasakan penghinaan yang mendalam. Dia berjuang untuk berjuang, tetapi ajaran Suran seperti batu, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari kaki Suran bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Aku ingin jiwa bela dirimu. Suran menunjukkan senyuman dingin. Martial spirit, kamu. Mata Yu Xiaogang membelalak. Meskipun dia memiliki firasat bahwa Suran akan melakukan ini sebelumnya, ketika Suran mengatakannya, dia merasa sedikit putus asa. Apa sebenarnya yang akan dilakukan Suran? Apakah Suran bersedia mengubahnya menjadi sampah? Jika benar-benar menjadi sia-sia, lalu apa bedanya dia dengan jiwa bela diri yang belum terbangun itu? Bagaimana dia menyebarkan teori master jiwanya saat itu? Orang biasa yang bahkan tidak memiliki jiwa pencak silat ingin mempelajari teori jiwa pencak silat, sehingga ia hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Nona sistem, Anda bisa mulai. Suran berkata dalam hatinya. Oke, sistem sedang mengekstraksi jiwa seni bela diri Yu Xiaogang. Wanita muda dari sistem itu mengangguk, dan kemudian mulai bertindak. Ah, sakit, itu melukaiku.
Begitu suara Miss System turun, Yu Xiaogang menjerit seperti babi melolong. Semangat seni bela diri secara paksa dikupas dari tubuh Master Jiwa, dan rasa sakitnya tidak kurang dari kram menguliti. Suran, tolong, lepaskan aku. Lepaskan semangatku, aku tidak ingin menjadi sia-sia, aku tidak bisa menjadi sia-sia. Saya Yu Xiaogang, dengan status bangsawan dan master, dan saya tidak bisa menjadi sia-sia. Yu Xiaogang menahan rasa sakit dan menengahi Suran. Saat ini, dia sangat ketakutan. Dia tidak tahu metode apa yang telah dikuasai Suran. Dia hanya tahu bahwa jiwa bela dirinya benar-benar menghilang, dan kilau jiwa bela dirinya secara bertahap meredup. Suran, aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Aku anjingmu, Liu Erlong, bahkan Bibi Dong, aku bisa menyerahkannya padamu. Mainkan saja sesukamu. Tolong, jangan biarkan aku menjadi sia-sia. Yu Xiaogang berkata dengan panik, bersujud ke kepala Suran, dahinya menyentuh tanah, dan kulitnya dengan cepat pecah dan darah mengalir. Suran, tolong, lepaskan aku. Yu Xiaogang melihat Suran acuh tak acuh, dan langsung memeluk betis Suran. Rasa sakit yang disebabkan oleh pelepasan roh bela diri membuatnya merasa tidak bahagia, tetapi itu tetap tidak mempengaruhi kesadarannya. Dia hanya tahu untuk bertanya pada Suran, jika tidak, semangat bela diri akan hilang, dan dia akan benar-benar menjadi lelucon di masa depan. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia pernah memprovokasi Suran. Suran sangat membencinya, itu pasti karena wanita di sebelahnya. Liu Erlongnya, Bibi Dong semuanya cantik dan tak tertandingi, Suran pasti wanita yang menyukainya hingga mengincarnya seperti ini. Sekarang dia bersedia memberikan semuanya kepadanya. Itu hanya seorang wanita, dia tidak peduli. Suran ingin dia mengambilnya, tetapi dia tidak bisa hidup tanpa martial soul. Di dunia ini, mereka yang tidak memiliki semangat bela diri semuanya tidak tersentuh, dan mereka semua adalah makhluk yang rendah hati. Dia tidak bisa menjadi orang tak tersentuh yang dulu dia benci. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang rendah sebelumnya, dia masih seorang guru roh yang unggul, dan dia tidak akan pernah bisa kehilangan jiwa bela dirinya. Bahkan bukan seorang master jiwa, meskipun statusnya lebih tinggi di masa depan, itu akan menjadi lelucon. Bahkan guru jiwa terlemah pun tidak akan takut pada orang biasa. Liu Erlongmu, Bibi Dongmu, Yu Xiaogang, pipimu sangat tebal. Kapan itu milikmu? Meskipun kamu memiliki cukup rutinitas untuk membujuk mereka, tapi ini tidak cukup untuk melepaskan mereka. Kamu menegosiasikan persyaratan denganku, lalu apakah kamu mau? Saya bisa menjanjikan apapun yang Anda inginkan. Yu Xiaogang memeluk betis Suran dengan erat, dan dia hampir menangis karena tergesa-gesa. Matanya menjadi merah darah, dan dia semakin putus asa. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya menjadi sangat tidak stabil, seolah-olah saat berikutnya, kekuatan jiwa yang dia peroleh selama bertahun-tahun akan hilang sama sekali. Maaf, kecuali jiwa bela dirimu, aku tidak tertarik pada hal lain. Juga, Liu Erlong, Bibi Dong dan yang lainnya cepat atau lambat akan jatuh ke tanganku, dari dalam hingga luar, dari hati hingga segalanya akan menjadi milikku, kata Suran sambil mengusir Yu Xiaogang. Ah, semangatku benar-benar hilang. Di mana kekuatan rohku? Suran, binatang buas Suran, kenapa? Aku tidak menyinggung perasaanmu lagi. Yu Xiaogang meraung, menatap Suran dengan kebencian. Dia sangat putus asa saat ini, matanya berdarah dan berlinang air mata, jiwa bela dirinya menghilang, kekuatan jiwanya juga menghilang, dan dia menjadi orang biasa. Yu Xiaogang memandang Suran, matanya menjadi sangat kesal. Di mana dia menyinggung Suran? Apakah Suran akan menghinanya seperti ini? Suran mengambil Erlongnya, Erlongnya sangat mencintainya, dan bahkan mengatakan bahwa dia bahkan bisa mati untuknya. Erlong yang begitu baik dirampok oleh Suran, dan Suran masih mengincarnya seperti ini. Dia telah berulang kali menyebabkan basis budidayanya jatuh dan cincin rohnya hancur, dan itu saja, akunya.
Tapi sekarang Suran sebenarnya bukan manusia. Bahkan jiwa bela dirinya dihancurkan oleh Suran. Di masa depan, bisa dibayangkan dia hanya bisa menjadi lelucon di dunia Master Roh tanpa roh. Dia masih yang tertua di Balai Wuhun, dan banyak orang akan menertawakannya. Orang biasa yang bahkan tidak memiliki kekuatan jiwa, siapa yang akan mempercayai teori Master Jiwa yang jelek? Seseorang yang bukan seorang master jiwa akan dipertanyakan oleh banyak orang, tidak peduli seberapa unggul teorinya. Dan semua ini, penghinaan yang tak ada habisnya, dibawa kepadanya oleh Suran. Suran, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Jika Yu Xiaogang tidak mati, aku akan memperlakukanmu sebagai musuh seumur hidup. Aku akan membunuhmu dengan cara apapun. Yu Xiaogang berteriak, matanya penuh kebencian. Yu Xiaogang telah dipermalukan sejak dia masih kecil, dan terdistorsi secara psikologis sejak dia masih kecil, dan sekarang mentalitasnya telah runtuh. Sebelumnya, di dalam hatinya, orang yang paling dia benci adalah Qian Sunji, tapi sekarang tidak lagi. Yang paling dia benci adalah Suran. Kebenciannya pada Suran bahkan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Meskipun dia dihina dan diperas oleh banyak orang di Spirit Hall, setidaknya dengan bantuan Bibi Dong, dia memperoleh status sebagai tetua dari Spirit Hall. Namun di depan Suran, yang dia rasakan hanyalah penghinaan yang mendalam. Sekarang dia tidak sabar untuk menelan Suran hidup-hidup, meminum darahnya, dan memakan dagingnya. Yu Xiaogang, kuharap kamu bisa menghadapi kesenjangan di antara kami. Kamu adalah orang biasa, dan kamu ingin membunuhku. Suran berkata dengan nada menghina, dan langsung menginjak wajah Yu Xiaogang. He, Suran bukanlah orang baik. Hanya orang-orang yang dia sayangi yang akan dia buka hatinya dan mencintainya dengan baik. Yu Xiaogang tercela dan tidak tahu malu, mendorong Bibi Dong selangkah demi selangkah, membiarkan Bibi Dong memulai perang, dan kemudian membantu Tang San atas nama keadilan untuk menghancurkan Bibi Dong. Sungguh guru yang saleh. Bukankah dia dan Chihiroji yang menyebabkan Bibi Dong menempuh jalan yang jahat? Qian Sun menghancurkan orang, Yu Xiaogang menghukum hati, luar dan dalam, orang normal akan menjadi gila. Aku masih memiliki Bibi Dong. Donger mencintaiku. Donger adalah paus kuil Wuhun, dan paus kuil Wuhun adalah yang tertinggi, dan kuil Wuhun adalah kekuatan terkuat saat ini. Mata Yu Xiaogang berkedip dengan sentuhan kegilaan dan dendam. Dia hanya ingin membunuh Suran sekarang, bagaimanapun caranya. Bibi Dong memang paus, tetapi paus pun tidak memiliki banyak kekuasaan di tangannya, kata Suran. Alasan mengapa Bibi Dong dapat mewarisi jabatan paus sepenuhnya karena Qian Daoliu, sebagai paus sebelumnya, juga merupakan penjaga dewa malaikat seperti Bosi, menjaga warisan dewa malaikat, dan itu adalah tidak pantas untuk menggantikan paus, jadi Bibi Dong hanya memanfaatkan celah tersebut. Qian Daoliu tidak menyangka Bibi Dong tumbuh begitu cepat, jadi dia masih sangat muda sehingga dia mendapatkan warisan dewa raksasa, dan mengambil seluruh aula Wuhun. Menurutnya, meski Bibi Dong menjadi paus, haknya tidak akan terlalu besar. Ketika Qian Renshui tumbuh besar dan basis budidayanya tinggi, dia dapat mewarisi posisi paus. Tapi sekarang Bibi Dong hanyalah paus dari Spirit Hall, dengan hanya 2 pembangkit tenaga listrik, Ju Douluo dan Ghost Douluo. Sedangkan untuk sesepuh Balai Wuhun lainnya, 6 atau 7 jamaah di atas tingkat 95 di ruang ibadah semuanya adalah orang Qian Daoliu. Ngomong-ngomong, Qian Daoliu juga orang nomor 1. Dalam buku aslinya, dia diam-diam menjaga warisan dewa malaikat, dan langsung membuka jalan terakhir menuju keilahian atas pengorbanan hidup Qian Renshui. Aku masih memiliki junior. Junior adalah roh kembar. Meskipun kamu sangat berbakat, kamu hanya memiliki 1 roh. Roh kembar dapat dengan cepat memburu makhluk roh untuk mendapatkan cincin roh, dan dia akan menjadi sangat kuat. Besok, Xiao San pasti akan membunuhmu. Yu Xiaogang meraung. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa membunuh Suran. Orang yang tidak tahu malu seperti Suran, iblis seperti itu, harus masuk neraka.
Suran seharusnya menjadi orang yang masih hidup. Tang San, memang, bakatnya sangat bagus. Suran mengangguk penuh minat. Jika dia mau, dia bisa membunuh Tang San kapan saja. Tapi dia tidak akan melakukan itu. Bukankah lebih menyenangkan melihat mereka berjuang di bawah tangannya, berjuang keras dan akhirnya ditindas dengan kejam? Dia ingin menghancurkan kepercayaan mereka selangkah demi selangkah. Biarkan mereka putus asa selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia diminta untuk membunuh mereka. Dengan cara ini agak menarik. Jika Anda mati begitu saja, seberapa kesepiannya Anda di masa depan? Suran, apakah kamu takut? Bakat Xiao San bukanlah sesuatu yang bisa kamu tandingi. Yu Xiaogang sepertinya telah menemukan tempat yang bisa mengalahkan Suran, berteriak dengan panik. Faktanya, jelas terlihat bahwa Suran dan Tang San lebih kuat dan lebih lemah. Hanya saja Yu Xiaogang tidak mau menerima kenyataan ini, tidak peduli apakah Tang San lebih berbakat dari Suran atau tidak, dia pasti sangat baik saat ini. Hanya dengan mengolah Tang San, membiarkan Tang San membunuh Suran sendiri, dan membiarkan Suran berlutut di depan mereka dan bersujud meminta maaf, dapatkah dia menghilangkan kebenciannya? Dia ingin Tang San mengalahkan Suran, dan kemudian mereka merampas semua yang dimiliki Suran, membuat Suran tidak nyaman di neraka. Jangan khawatir, saya tidak akan menyerang Tang San untuk saat ini. Saya akan memberi Anda waktu untuk melatihnya. Saya ingin melihat kekuatan apa yang dimiliki Tang San untuk bersaing dengan saya pada akhirnya. Kata Suran sekali lagi. Yu Xiaogang menendang pergi. Dalam hatinya, dia merasa sangat nyaman. Senang rasanya menjadi penjahat. Semuanya tergantung pada preferensi. Ini adalah kehidupan yang menyenangkan. Suran memandang Yu Xiaogang. Cahaya keemasan berkedip, menyembuhkan semua bekas luka di tubuh Yu Xiaogang, dan sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh garis keturunan naga leluhur. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 3000 poin keterampilan. Sekarang tuan rumah memiliki total 4400 poin keterampilan. Saat ini, suara Miss System juga turun. Saat suara Miss System turun, Suran bisa merasakan tubuhnya telah berubah lagi. Meskipun kekuatan rohnya masih di level 50, dia menjadi kental kembali. Kekuatan mental juga menjadi lebih agung, dan lautan roh telah melebar beberapa kali lipat. Tubuhnya juga berubah drastis pada saat garis keturunan naga leluhur turun. Sekarang aku seharusnya bisa bertransformasi menjadi naga leluhur. Terlebih lagi, darah naga leluhur dan unicorn bisa berbagi usia dengan makhluk jiwa dari 3000 tahun. Suran bergumam, itu adalah garis keturunan naga leluhur, jauh lebih maju daripada garis keturunan kilin. Namun, garis keturunan kilin memiliki kekuatan keberuntungan ki yang paling kuat, kemampuan untuk meyakinkan para binatang. Sulong adalah kekuatan yang dahsyat dan menakutkan. Lain kali aku pergi ke hutan besar Stardo, aku tidak tahu seperti apa Gu Yuena nantinya. Suran menunjukkan senyuman. Garis keturunannya jauh lebih maju daripada garis keturunan Yinlong. Suran, jangan pergi, aku akan membunuhmu. Yu Xiaogang meraung di belakang Suran, suaranya perlahan menjadi serak. Matanya menjadi sangat kesal, dan dia menatap punggung Suran. Suran, Yu Xiaogang tidak akan membunuh Suran dalam hidup ini, dia tidak akan menjadi laki-laki. Guru, ada apa denganmu? Segera setelah Suran pergi, Tang San melihat Yu Xiaogang terbaring di tanah dengan rambut acak-acakan, dan dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan cemas. Dia sedikit khawatir, dia melihat keputusasaan dan kebencian yang tak ada habisnya di mata Yu Xiaogang. Gurunya selalu sangat tenang, meskipun basis kultivasinya anjlok, ketika cincin rohnya putus, dia dengan cepat kembali normal tanpa menunjukkan sedikit pun emosi negatif. Tapi sekarang, kenapa gurunya menunjukkan ekspresi seperti itu? Melihat Yu Xiaogang di depannya, dia merasa sangat aneh. San kecil, kamu di sini. Ketika Yu Xiaogang melihat Tang San,
ada kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya di hatinya. Tang San ukurannya hampir sama dengan Suran, Tang San adalah harapannya, Tang San pasti bisa menjadi lebih kuat di masa depan dan akhirnya mengalahkan Suran. Selama Tang San memasangkan cincin roh ke jiwa bela diri kedua, selama Tang San menjadi dewa, Suran akan dibunuh oleh Tang San. Orang yang berlari di depan belum tentu selalu berada di depan. Selama dia melatih Tang San dengan baik, Tang San pasti akan menjadi orang yang terakhir tertawa. Karena Suran tidak membunuh mereka, Suran pasti akan menyesalinya. Guru, apa yang terjadi? Apakah Suran ada di sini? Tang San Fuyu Xiaogang bangkit, memikirkan sosok di dalam hatinya. Selain Suran, siapa lagi yang akan mengincar mereka? Suran pasti menindas gurunya. San kecil, di masa depan, guru akan menjadi sia-sia, benar-benar sia-sia. Yu Xiaogang tersenyum pahit. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba tampak berusia puluhan tahun. Tidak ada lagi seni bela diri. Bahkan jika Tang San menjadi orang kuat yang menarik perhatian dunia, dia hanya akan sia-sia, dan tidak ada yang akan menghormatinya. Satu-satunya harapan yang dia miliki dalam hidup sekarang adalah menyaksikan Suran mati. Bahkan jika Yu Xiaogangnya selamat, dia masih harus memperhatikan Suran karena kematian lebih baik daripada kehidupan, dan melihat Suran berlutut dan memohon belas kasihan di depannya. Jika keinginan ini tidak terpenuhi, dia tidak akan pernah mati dengan mudah. Limbah, Tang San bergumam. Tiba-tiba menyadari basis kultivasi Yu Xiaogang, dia tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi kekuatan jiwa di tubuh Yu Xiaogang. Guru, tingkat kultivasimu. Mata Tang San sangat mematikan. Saat ini, di mana dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Suran terlalu banyak menipu orang. Tidak mudah bagi guru untuk berkultivasi, dan dia hanya berkultivasi sampai tingkat 29 di sebagian besar hidupnya. Suran mematahkan mentalitasnya selangkah demi selangkah, dan sekarang dia telah sepenuhnya berubah menjadi orang yang tidak berguna. Jadilah guru untuk satu hari dan jadilah ayah seumur hidup. Dia akan menyimpan dendam ini di dalam hatinya, dan suatu hari, dia akan membuat Suran membayar utangnya. Ini lebih dari sekedar kultivasi, Wuhun, bahkan Wuhun pun hilang. Kata Yu Xiaogang, tidak dapat menahan keluhannya, dan langsung menyemprotkan darah. Pernahkah dia dianiaya oleh Yu Xiaogang? Dia bahkan tidak memiliki jiwa bela diri, apakah ini lelucon untuk mengubahnya menjadi dunia Master Roh? Guru, jangan sedih, saya lebih buruk dari Anda. Saya tidak hanya diintimidasi oleh Suran, tetapi bahkan wanita itu pun ditipu. Kata Tang San, menyentuh pemandangan itu, keputusasaan yang tak ada habisnya muncul di hatinya. Perampokan Xiao Wu oleh Suran di masa-masa anjing ini baik-baik saja, dan dia telah memegang Xiao Wu di depannya lagi dan lagi untuk menunjukkan kasih sayangnya, dan terlibat dalam mentalitasnya. Perilaku tidak tahu malu ini hanya bisa dilakukan oleh Suran. Suran juga menurunkannya lagi dan lagi, menyebabkan dia jatuh ke dalam perangkap Suran lagi, dan kesalahpahaman dengan Xiao Wu semakin dalam lagi dan lagi. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi. Saat dia di Noting Chol Lege, meskipun dia dan Xiao Wu memiliki hubungan yang baik, mereka tidak pernah menyentuh Xiao Wu. Dia belum pernah menyadarkan sebelumnya, tidak menyadari kecantikan Xiao Wu, sekarang sudah terlambat untuk menyadarkan. Saya lumpuh. Saya tahu bahwa bayi Xiao Wu akan direnggut oleh Suran, jadi seberapa baik dia mendapatkan resusitasi lebih awal. Pada saat itu, bagaimana dia bisa menjatuhkan Xiao Wu, bahkan jika Xiao Wu direnggut oleh Suran saat itu, dia tidak akan kalah lagi. Sebagai orang pertama Xiao Wu, dia tidak akan kalah. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk memahami semuanya. Mendengarkan kata-kata Tang San, Yu Xiaogang merasa lebih sedih. Awalnya, dia masih tidak mengerti mengapa Tang San begitu marah. Mengetahui bahwa dia bukanlah lawan Suran, dia akan bergegas lagi dan lagi, akhirnya kembali dengan bekas luka. Sekarang dia mengerti sepenuhnya.
Perasaan asli seorang wanita dirampok sungguh tidak nyaman. Ini bukan sekedar persoalan hilangnya perempuan, tapi persoalan martabat. Wanita ibarat pakaian yang bisa dibuang sesuka hati, namun dirampas oleh orang lain adalah suatu kehinaan yang mendalam. Terlebih lagi, dalam keadaan lumpuh, Liu Erlong juga bekerja sama dengan Su Ran untuk menjebaknya. Kali ini, Liu Erlong dan Su Ran pasti merancangnya bersama. Liu Erlong mengiriminya rumput peri, dengan sikap tidak tulus, dan kemudian Su Ran datang untuk menghancurkan jiwa bela dirinya. Haha, apakah ini seorang wanita? Hati wanita paling beracun. Liu Erlong jauh dari dongernya. Jika Qian Daoliu tidak terlalu kuat, bagaimana dia bisa memandang Liu Erlong? Liu Erlong jauh dari dongernya dalam hal kekuatan dan bakat. Sosok dan penampilannya bagus, tapi dia telah disentuh oleh Su Ran, dan dia sudah lama menjadi najis. Apa gunanya? Meskipun Yu Xiaogang berpikir demikian, dia merasa semakin sedih di dalam hatinya. Guru, ada apa? Apakah kamu lebih buruk dari saya? Tang San mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Yu Xiaogang salah. Dia mengira Tang San adalah orang terburuk di dunia. Orang yang dia cintai ditipu dan direnggut oleh orang lain. Dia tahu persis apa kesalahpahaman di antara mereka, tapi dia tidak bisa menjelaskannya untuk waktu yang lama. Dalam situasi ini, siapa yang lebih buruk dari dia? Kenapa aku tidak seperti ini? Long Erku juga direnggut oleh anjing Su Ran. Bukan hanya itu, alasan kenapa aku menjadi seperti ini adalah karena Liu Erlong secara pribadi berencana membunuhku seperti ini. Su Ran meraih wanitaku dan meminta wanitaku untuk menindasku, membuatku menjadi sia-sia. Su Ran, hati yang sangat kejam, kata Yu Xiaogang, menyerang hatiku lagi dan menyemburkan darah. Menurutnya, Liu Erlong telah menjadi wanita Su Ran, dan dia telah lama sepakat dengan Su Ran, dan Liu Erlong berperan dalam dirinya menjadi seperti ini. Guru, kamu benar-benar sengsara, sedikit lebih buruk dariku. Mendengar narasi Yu Xiaogang, Tang San mau tidak mau bersimpati pada Yu Xiaogang. Ternyata di dunia ini ada orang yang lebih buruk dari dirinya. Meskipun Xiao Wu tidak mencintainya lagi, setidaknya dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk melibatkan Su Ran seperti ini untuk menghapus jiwa bela dirinya. Ini terlalu kejam. Su Ran meminta wanita guru untuk menyerang guru, membunuh orang lain, dan mempermalukan martabat guru bisa dibayangkan. Guru, sebenarnya kita semua sama. Su Ran memeluk Xiao Wu setiap hari, bergoyang di depanku, menunjukkan kasih sayang di depanku. Tak lama kemudian, Tang San merasa sedih lagi. Dengan kesedihan yang tak ada habisnya di hatinya, dia memeluk Yu Xiaogang bersama-sama. Angin musim gugur suram, sangat sunyi. Saat ini, mereka memiliki tujuan dan harapan yang sama, yaitu terlibat dalam Su Ran. Sore harinya, Su Ran berbaring di atas kaki indah Xiao Wu yang dibalut kaus kaki cair berwarna perak cerah, menikmati sinar matahari bersama ketiga wanita itu. Su Suking dan Ning Rongrong masih berdiri di samping dan mencubit bahu Su Ran, sangat bahagia. Ini juga waktunya pergi ke istana kekaisaran untuk bertemu Sue Ye dan Sue Qinghe. Su Ran menguap kegirangan, dan dia hampir melupakan urusannya beberapa hari terakhir ini di kota Tiandou. Kaisar Dai memiliki tugas penting untuk mengaku padanya. Sebagai mandat surga, dia mewakili kekaisaran Bintang Luo sebagai utusan kerajaan Dou Empire, bertanggung jawab atas hubungan antara kedua negara, dan membiarkan kedua negara hidup damai. Selain menyerahkan buku itu kepadanya, Kaisar Dai juga memberitahunya kedutaan kerajaan Bintang Luo di kerajaan Dou Empire. Sekarang identitas Su Ran dijelaskan dalam bahasa yang lebih sederhana dari kehidupan sebelumnya, yaitu Kekaisaran Bintang Luo di kerajaan Dou Empire, duta besar. Pergi ke istana. Kemana kamu pergi? Ning Rongrong dan yang lainnya mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka mendengar gumaman Su Ran. Meskipun di benua Dou Luo di mana kekuatan ditentukan oleh kekuatan negara telah sangat melemah, namun negara masih merupakan kekuatan yang sangat menakutkan.
Tentu saja untuk mengunjungi Kaisar Sueye. Suamimu, aku sekarang adalah markis dari Kekaisaran Bintang Luo. Seorang markis telah datang ke Kekaisaran Surga Do. Bagaimana aku bisa membiarkan Kaisar Sueye mengadakan perjamuan untuk menjamu tamu asingku? Suran tertawa. Meskipun gelarnya tidak memiliki kekuatan nyata, dia tetap memiliki statusnya. Di kerajaan Do Empire, hanya ada beberapa adipati, dan status Suran sebagai markis dapat dibayangkan. Awalnya, bahkan jika Kaisar Dai tidak mengizinkannya menjadi utusan kerajaan Do Empire, dia akan mendekati Qian Renshui sebagai markuisnya sendiri dan berkomunikasi dengan ramah. Sekarang Suran memiliki identitas utusan ini, dan telah menjadi duta besar Kekaisaran Bintang Luo untuk Kekaisaran Surga Do, atau duta besar yang bertanggung jawab atas dua percakapan dan diskusi damai. Gading, setelah itu, Qian Renshui tidak akan membiarkannya. Hehe. Suran yang Bao, kamu tahu itu Bao. Ning Rongrong mengatupkan mulutnya dan berkata dengan kesal. Hanya saja banyak kemegahan di mata indahnya, dan pemuda itu laki-laki. Karakter tersebut belum pernah terlihat dalam sejarah daratan. Hari-hari ini, berita penyegelan markis oleh Suran perlahan menyebar dari Kekaisaran Bintang Luo ke Kekaisaran Surga Do. Saat mereka sesekali pergi berbelanja di kota Tiandou, mereka dapat mendengar banyak gadis membicarakan Suran. Di Kekaisaran Tiandou, di mana gaya kultivasi mendominasi, orang-orang lebih tertarik pada mandat surga yang misterius ini. Karena banyak sekali orang yang mengetahui bahwa seorang remaja yang dapat ditutup rapat karena bakatnya pasti merupakan eksistensi yang menakutkan dengan bakat. Di antara mereka, di kota Tiandou, orang-orang seperti Du Gugus mengenal Suran. Tapi semua orang tidak mengetahuinya. Meskipun Suran tidak sengaja menyembunyikan identitasnya, dia pernah berada di kota Xingluo, kota Soto, dan hutan besar Star Do sebelumnya. Tentu saja, tidak banyak orang di kota Tiandou yang mengenalnya. Suran, apakah ada sesuatu yang ingin Yang Mulia jelaskan kepadamu? Su Suking mengerutkan kening, dan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mencubit bahu Suran. Ya, Kaisar Dai memintaku untuk menyapa Sueye Agung di masa lalu. Ngomong-ngomong, perdamaian perbatasan antara kedua negara akan dinegosiasikan dan dinegosiasikan. Saat ini, Istana Wuhun begitu kuat sehingga siapapun dapat melihatnya. 3 kasus terakhir sangat lesu tahun ini. Jika kedua kerajaan terus dikonsumsi, itu hanya akan membuat Istana Wuhun lebih murah, kata Suran. Wuhun Dian. Mata Xiao Wu menjadi dingin saat dia mendengar Suran melontarkan kata Wuhun Dian. Dia berubah menjadi dunia manusia untuk membalaskan dendam ibunya. Jangan khawatir, aku di sini untuk segalanya. Suran secara alami merasakan keanehan Xiao Wu. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kecil Xiao Wu di tangannya, dan berkata dengan lembut. Setelah dia menjadi dewa dan memiliki kekuatan suci yang kuat, mudah untuk membangkitkan seseorang. Ya, Xiao Wu mengangguk dengan nyaman. Sejak bertemu Suran, hidupnya tidak sama seperti sebelumnya, hanya kebencian. Dia masih memiliki Suran sekarang. Dengan identitas dan kekuatan Suran, dia pasti akan membantunya membalas dendam. Dengan kekuatan Suran yang begitu dahsyat, ketika tiba saatnya mengeluarkan senjata tajam dan memasukkan tubuh Bibi Dong, langsung akan membuat Bibi Dong merasakan kesakitan yang luar biasa. Xiao Wu, antara kamu dan Istana Jiwa Bela Diri. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing juga menyadari keanehan Xiao Wu, dan bertanya dengan sedikit cemas. Mereka juga merasa ketika Xiao Wu mendengar berita tentang Istana Wuhun, emosinya menjadi sangat tidak stabil. Ibuku dibunuh oleh paus di Aula Wuhun. Aku membangun kembali transformasiku untuk membalaskan dendam ibuku. Xiao Wu berkata langsung. Sekarang Ning Rongrong dan Zhu Zuqing keduanya adalah saudara perempuannya. Mereka telah lama memperlakukan satu sama lain dengan jujur di depan Suran, dan tidak ada celah di hati mereka. Ternyata menjadi seperti ini. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing tiba-tiba menyadari bahwa mereka mengangguk, dan mata mereka menatap Xiao Wu dengan lebih kasihan. Suran yang Bao, apa kamu mendengarku?
Kamu akan membalaskan dendam Ibu Xiao Wu di masa depan. Aku pernah mendengar bahwa Paus Kuil Wuhun itu cantik, jadi jangan pikirkan dia juga. Wanita lain, kami dia bisa menerimanya. Dia menindas Xiao Wu, sama sekali tidak, kata Zhu Suking sambil menatap Suran dengan waspada. Suran memiliki banyak mata yang penuh nafsu. Paus Bibi Dong adalah orang yang glamor di dunia, masih merupakan generasi paus, dia tidak percaya bahwa Suran tidak akan terkesan. Lihat apa yang kamu bicarakan. Suamimu dan aku adalah orang seperti itu. Suran mengerutkan bibirnya dan ditanyai oleh istrinya tentang karakternya. Ini terlalu mengejutkan. Bibi Dong menindas Xiao Wu, jadi dia sampai pada titik ini. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa. Kamu harus membangkitkan Xiao Wu ibunya. Ya, ketiga wanita itu berkata serempak, menatap Suran dengan ekspresi tidak ramah. Suran sering tidak bisa bertemu orang akhir-akhir ini. Dengan pemahaman mereka tentang Suran, dia pasti tidak tahu kemana harus pergi untuk menggoda gadis. Meski mereka tidak mempedulikannya, bukan berarti mereka tidak tahu apa-apa. Hei, aku juga tidak. Masih banyak gadis sepertimu di dunia ini yang menungguku untuk menyelamatkan, menungguku mengirimkan kehangatan, kata Suran, dan menjatuhkan ketiga wanita itu. Apa? Tidak tahu malu? Xiao Wu, Zhu Suking, dan Ning Rongrong membuat wajah merah besar pada saat yang sama. Suran sangat tidak tahu malu, di siang hari bolong, hanya siang hari. Atau mereka bertiga pada saat yang sama. Tak tahu malu, tidak tahu malu, tidak tahu malu adalah semua istriku sendiri, apapun yang kamu inginkan. Suran berkata tanpa malu-malu, menekan ketiga wanita tepat di bawahnya. Aroma dari tiga wanita berbeda itu harum, dan ketiga wanita itu tersipu dan meronta, yang semakin membangkitkan pikiran jahat Suran. Tapi Suran hanya memuaskan beberapa keinginan. Setelah mereka berciuman, wajah mereka dipenuhi air liur sebelum dilepaskan ke mata ketiga putrinya. Mengambil langit sebagai selimut dan tanah sebagai tempat tidur adalah kehidupan yang dirindukan Suran. Tapi Xiao Wu dan yang lainnya dengan tegas menolak keinginan Suran, dan mereka menolak untuk mengatakan apapun. Hei, kawan, terlalu lelah. Bekerja siang dan malam, otonominya masih rendah. Dia juga ingin menjadi seperti Suking dan yang lainnya, hanya berbaring tengkurap, betapa mudahnya. Laki-laki adalah calo tua yang bekerja keras dan tidak mengeluh. Ini terlalu menyedihkan. 1. Rekan Dupo, melalui Dupo selama 10 tahun, saya membakar cincin debu. Teks sistem anti-rutin teks tak terkalahkan. Gratis. Xiaoyan, bintang biru muda, melakukan perjalanan melintasi benua Doki dan menjadi Xiaoyan, membangkitkan sistem anti-rutin. Pilih untuk membuang cincin pengobatan mulia, hadiah, boneka tingkat puncak Dousun, pengalaman hidup alkemis puncak tingkat 8, dan segala sesuatu yang ada di dalam debu. Pilih untuk tidak berlatih Fen Jue, hadiahi, keterampilan tempur puncak surgawi, Jue Dewa Langit Terbakar. Pilih untuk menyelamatkan Nalan Yanran dan hadiahi sayap Dewa Angin dan Petir. Pilih untuk menikahi kembali Yafei, hadiah, keterampilan bertarung tertinggi tingkat surga, tahanan sunyi besar Tianzi. Bertahun-tahun kemudian, Xiaoyan menghadapi kaisar jiwa surgawi yang sudah menjadi kaisar, dan menggelengkan kepalanya, saya sudah sangat tua, Anda telah menjadi seorang kaisar. 2. Rekan Douluo, Harem Liu, mulai dari Douluo hingga Rider Sang Dewi. Menyeberang menjadi orang suci pertama di Balai Wuhun, murid Bibi Dong. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak suci? Secara alami, Dewi, Paus, mengakuisisi sistem Dewi Riders, setiap Dewi Riders bisa mendapatkan semacam hadiah atribut. Garis keturunan jiwa bela diri Yu Xiaogang diambil, dan gelar Douluo dari Aula Jiwa Bela Diri diperkenalkan secara langsung menekan Tang Hao, menekan Tang San, membunuh para dewa, dan membangun tatanan baru di alam dewa. Pada awal mula Istana Wuhun, apakah Tang Hao dan lainnya berkembang? Tidak mungkin. Bunuh saja di awal. Di depan orang luar,
Dia adalah seorang pembunuh dan iblis di depan kerabatnya. Dia adalah seorang pria sejati, seorang jenius yang tiada taranya. Tetapi setelah Li Luo menjadi dewa nomor 1 di benua Douluo, dia menyadari bahwa ini hanyalah permulaan. Bertarung melintasi langit, seminaris super, Tian Xingjis, Qin Shi Mingyue, semuanya diserahkan ke kaki Li Luo. 3. Rekan-rekan Douluo, harem menerima muridku dari Douluo adalah paus. Setelah menyeberang ke bentuk awal benua Douluo, Yang Zian memperoleh sistem pengumpulan murid, selama dia mengumpulkan 99 murid sesuai dengan persyaratan. Sistem, dia bisa menembus langit dan menjadi dewa. Ding, kamu mengambil Dewa Naga sebagai murid dan mendapatkan nafas Dewa Naga. Kamu bisa memberi perintah kepada para binatang. Ding, kamu mengambil Gu Yuena sebagai murid dan memperoleh kekuatan 7 elemen. Ding, kamu mengambil Tang Chen sebagai murid dan mendapatkan metode palu kuasi jubah yang kacau. Ding, kamu mengambil Bibi Dong sebagai murid dan punya pacar.